Kita bersyukur ini bulan Desember, momen-momen semua gereja memperingati peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun lebih 2024. Memperingati peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kita memperingati, merayakan peristiwa yang sudah terjadi. Saudara-saudara, hal yang paling esensi yang perlu ditekankan adalah apakah damai Natal itu menjadi bagian kita? Apakah kita sudah percaya dengan iman yang menjadi sumber damai Natal itu menjadi bagian saudara dan saya? Damai Natal itu akan menjadi bagian saudara kalau Anda percaya dengan iman, menerima Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan terjebak sebagai Kristen KTP, Kristen tanpa Kristus, Kristen tanpa pertobatan. Sering sekali Tuhan Yesus berbicara tentang gandum dan lalang, kambing dan domba. Itu gambaran-gambaran sifat-sifat yang tidak berubah. Perumpamaan-perumpamaan. Harapan kita semua yang di gereja itu adalah domba-domba, sifatnya sudah berubah jadi domba. Kalau ada kambing berubah jadi domba sifatnya, bukan domba. Sifatnya berbeda, kontras antara domba dan kambing, antara ular dan ikan. Ini kan ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada saudara dan saya. Dua hal sifat yang berbeda. Kambing dan domba, lalang dan gandum. Pada satu saat murid-murid berkata begini, Tuhan, apakah Engkau menginginkan kami mencabut lalang ini? Tuhan mengatakan, biarkan nanti adakan waktu. Kenapa terganggu nanti? Sama-sama bertumbuh lalang dan gandum. Ini ilustrasi perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Lalang dan gandum, kambing dan domba, roti dan ikan, ular dan kalajengking. Tema kita hari ini saya sampaikan, kemarin sudah menjadi bagian kita. Dia sungguh ajaib. Dia sungguh ajaib. Apakah pernah Anda merenungkan, menghayati, memukuskan pikiran Anda kepada Allah yang kita sembah, Allah yang menjelma, Allah yang inkarnasi, yaitu Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Kalau kita berbicara tentang keajaiban, adi quadrati, supernatural, ini berbicara tentang agak-agak sinonim lah ini. Jadi ini menjadi tema kita. Dia sungguh ajaib. Dia sungguh ajaib, yang menjadi nas yang saya sampaikan hari ini. Yesaya pasal 8 dan pasal 9. Memang saya nggak tahu ini juga nanti bahan khotbah kita Natal nanti yang disampaikan oleh Pak Winta. Tapi saya kira setiap ayat, setiap orang berbeda orang yang menyampaikannya. Satu ayat Filipi pasal 3 ayat 10 misalnya contoh. Ada seorang mahasiswa yang membuat satu ayat itu menjadi tesis. Satu ayat itu dikembangkan menjadi tesis. Filipi pasal 3 ayat 10. Itu dikembangkan, berbeda latar belakang, mungkin literatur, buku-buku referensi apapun. Tapi beda sekali setiap orang yang menyampaikan, menguraikan firman itu dan ayat dari karakter yang berbeda, dari doa yang berbeda. Amin. Berbeda. Berbeda cara menyampaikan firman Tuhan Bill Graham dengan Stephen Tong, Octavianus, Gilbert. Beda, justru ini berbeda. Berbeda. Itu maka setiap orang percaya yang mau menyampaikan firman Tuhan, maka dia menggumuli firman Tuhan itu. Amin. Menggumuli, membaca, merenungkan, mendoakan. Supaya firman Tuhan itu terlebih dahulu merubah saudara, saya, dan saudara. Itu maka firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Saudara hantamnya, saya hantamnya juga. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata, saudara kena, saya kena juga. Saya juga di operasi firman Tuhan, diubah oleh firman Tuhan. Kecuali kalau kambing-kambing, ya harapan kita semua jadi domba kan. Domba, tidak ada yang lain kambing-kambing. Jangan lagi domba berbulu serigala, bukan begitu. Kemarin kita Natal di lapas,
ya sedikit ya meriah-meriah, tapi ada memang penyampaiannya ya lumayan bagus lah. Tapi walaupun bahasa yang cukup sederhana dari HKBP. Kemarin waktu kami pulang bersama dengan Ibu Supi, Bapak yang melayani ya katanya. Enggak, mungkin tahun depan lah saya bilang. Nanti tahun depan saya bicarakan dengan panitia. Kalau boleh, iya JKI lah sekali lah. Masa orang HKBP, GPKP, nanti saya bicarakan dengan bagian koordinator pelayanan supaya ada di antara kita nanti yang khotbah sana. Nanti mungkin Ibu Diana mungkin yang khotbah sana. Ya, kita doakan lah ya supaya ada kaum Hawa di sana sekali khotbah. Memang kemarin kaum Hawa, jangan kaum Adam terus ya kan begitu. Kita doakan lah ya supaya kita mengambil sekali lah di LP. Nanti saya bicarakan dengan koordinator pelayanan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Nas kita dari Yesaya pasal 8. Pasal 8 ayat 32 dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dapat, biar kita baca bersama-sama. Saya membacakan ayat 23 dan nanti jemaat Tuhan bacakan ayat 1 dan kita berganti-gantian sampai ayat 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud, dan di dalam kerajaannya ia menandaskan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, mengapa saya harus baca bagian dari pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Ini berbicara tentang nubuatan. Nubuatan anak Daud yang akan datang, berbicara tentang Kristus. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 bertolak belakang dengan perendahan Zebulon dan Naftali pada waktu di bawah penjajahan Asyur. Pada waktu itu dikenal sebagai negeri yang suram. Perhatikan ayat 23 tadi, negeri yang suram. Negeri yang suram, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 8 ayat 23, kelak Zebulon dan Naftali akan dimuliakan. Perhatikan ya, kelak Naftali dan Zebulon akan dimuliakan. Dimuliakan mengacu kepada kelahiran Kristus. Walaupun sebenarnya ia lahir di Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, tetapi rumahnya di Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem, rumahnya di Nazaret. Dan di daerah yang berhubungan dengan Zebulon dan Naftali. Ini latar belakang. Saya ulang sekali lagi supaya nanti saya juga ini catat. Takut saya juga nanti meper juga kan. Kalau ada hamba Tuhan yang tidak mencatat, ya hebat sekali lah dia. Saya mencatat juga lah. Mencatat ada mengutip juga. Mengutip. Saya mencatat. Takut saya nanti ya hilang kendali, bahaya juga kan begitu. Hilang kendali juga bahaya. Harus ada catatan dong. Harus catat.
Jangan jadi masalah. Datangnya Mesias dibandingkan dengan suatu saat ketika terang yang besar akan bersinar. Pasal 9 ayat 2. Tadi kata pasal 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita pada waktu panen, seperti bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Tema kita kemarin saya sampaikan, dia sungguh ajaib. Ayat yang dikatakan suatu saat sukacita kegembiraan. Ayat 3. Waktu itu digambarkan sebagai sukacita kemenangan bagi bangsa Israel. Pasal 3 ayat 3 dan 4. Kemenangan bagi Israel. Yesus datang melalui sisilah orang Yahudi. Ini harus kita lihat latar belakang semua. Ada keturunannya. Ada yang mengatakan bahwa Benyamin Netanyahu ini juga keturunan Yehuda. Ada yang mengatakan. Jadi maksud saya begini, supaya salah satu suku yang tidak bisa dibinasakan itu orang Israel. Dia tahu dia keturunan Rusia, dia keturunan Amerika, dia tahu gennya. Jadi ini penting sekali, gen benih. Setiap orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi benih sifat ilahi. Kapan itu terjadi? Ketika kita bertobat, ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan ilahi, tapi kita diberi sifat benih ilahi. Memungkinkan kita untuk melawan dosa. Kecenderungan saya dan saudara suka melakukan dosa, suka melakukan keinginan daging. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, kecenderungan saya juga suka saya juga. Tapi ketika hidup saya dipimpin, membaca merenungkan firman Tuhan, tabiat sifat perangi saya diperbaharui. Amin. Selera saya diperbaharui. Amin. Diperbaharui. Kalau hati dan pikirannya dirubah, saya yakin, sangat yakin, tindakannya, sikapnya juga akan berubah. Itulah kehadiran Kristus, kasih agape. Saya tidak berbicara tentang eros, philia, storge, tidak. Agape. Jadi ini dikatakan dalam ayat 5 dan 6, nubuat besar tentang kedatangan Kristus dicatat dalam ayat 5 dan 6. Itu tadi sudah kita baca. Bagian ini merupakan salah satu nubuat besar tentang Mesias dalam perjanjian lama. Nubuat. Kalau enggak silap saya, ada jarak waktu yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun lebih. 700 lebih. Maka kehadiran Kristus, dia lahir di Betlehem. Tadi saya sudah katakan rumahnya di Betlehem. Dia lahir di Betlehem, tetapi rumahnya di Nazaret. Daerah yang berhubungan dengan Zebulon dan Naftali. Kalau saya Namotrasin, berhubungan dengan Tanah Seribu dan Binjai. Lewat ke sana ya kan begitu. Saya tinggal di Namotrasi. Tapi kalau orang mau datang lewat Tanah Seribu dan Binjai, berhubungan dengan alur itu. Itu maka dikatakan tadi dalam ayat 23, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ini sudah digenapi lewat kehadiran Kristus di dunia. Kehadiran Kristus di Betlehem, rumahnya di Nazaret, daerah yang berhubungan dengan Zebulon dan Naftali. Ada orang mungkin lahir di Tanah Karo, entah di ujung sana, tapi dia harus lewat Kaban Jahe. Ini nubuat besar tentang kedatangan dicatat dalam ayat 6 sampai 5 Yesaya tadi pasal 9. Bagian ini merupakan salah satu dari nubuat besar tentang Mesias dan perjanjian lama yang menggambarkan Kristus berada dalam lambang-lambang Allah yang menjadi Bapa yang kekal. Ayat 5, perhatikan ayat 5. Bukan dalam arti menjadi Allah Bapa, pribadi pertama dalam Tritunggal, tetapi dalam pengertian bahwa ia akan menjadi seperti seorang bapa dalam pemerintahannya. Dalam pemerintahannya atas Israel dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan, damai sejahtera
dalam masa itu ditandai dengan sebutan Raja Damai. Perhatikan ayat 5. Dikatakan tadi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya adalah di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ada penafsiran bahwa ini berbicara kerajaan Allah itu ada dua momentum, ya kan? Kerajaan Allah ada dua momentum. Kerajaan Allah sudah datang dan akan datang. Ingat, kerajaan Allah sudah datang dan akan datang. Ada dua momen, itulah yang dikatakan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Itu maka dikatakan tadi bahwa selama berabad-abad sejak kelahiran Yesus, manusia senantiasa kagum pada keajaibannya dan karyanya. Selama berabad-abad sejak kelahiran Yesus, manusia senantiasa kagum pada keajaiban dirinya dan karyanya. Dia menjadi manusia sehingga memungkinkan kita menjadi anak Allah yang percaya dengan iman kepada Tuhan. Itulah namanya penjelmaan inkarnasi, menjadi manusia guna menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak ada jalan lain, hanya Dia yang menyelamatkan menjadi manusia. Kedatangannya ke dunia ini untuk membereskan manusia dengan dosa. Kemarin sudah disinggung oleh Pak Wintam, masalah yang paling esensi adalah masalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah, bukan budaya. Pelanggaran hukum Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua tanpa terkecuali. Dalam janin pun sudah berdosa. Kemarin saya singgung di lapas beberapa bulan yang lalu, pernikahan orang Kristen harus didoakan matang. Amin. Pernikahan orang Kristen harus didoakan dengan matang. Ini bukan tabu. Kalau orang Kristen sudah menikah, maka dia harus berdoa dulu sebelum melakukan hubungan biologis. Amin. Supaya benihmu itu juga menjadi berkat. Amin. Supaya genmu itu juga diberkati. Amin. Supaya nanti jadi wali kota, jadi gubernur, ya kan? Benihmu itu akan diberkati. Amin. Bukan tabu, ini konseling. Ini agak sedikit purgar, bukan, nggak masalah. Karena kita sudah dewasa kan? Doakan. Saya katakan beberapa orang tertentu mungkin tanggapan berbeda, respon berbeda, supaya engkau mendoakan itu. Amin. Aminkan itu, doakan Tuhan supaya keturunan kami nanti diberkati, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini memang jarang juga, ya kan? Tapi ini firman Tuhan, itu dikatakan. Dia menjadi manusia sehingga memungkinkan kita menjadi anak Allah karena percaya dengan iman. Pada masa bayinya, dia membuat gusar seorang raja. Perhatikan, pada masa Tuhan Saudara, Raja Herodes gusar. Pada masa lahir Raja gusar. Dan ahli Timur Tengah disuruh kalau engkau nanti bertemu dengan dia, datang kepada aku, beritahu supaya aku datang kepada menyembah dia. Padahal dia pergi dengan jalan yang lain. Kalau kita perhatikan nanti dalam Matius Lukas, pada saat kelahirannya juga dia membuat gusar Raja Herodes. Itu berbicara tentang keajaiban. Masih bayi pun, masih lahir pun sudah menjadi rusuh. Gusar Raja Herodes. Dia menjadi manusia sehingga mungkin dia membuat gusar seorang raja. Pada masa kanak-kanak dia mencengangkan para ahli ulama. Pada masa usia 12 tahun dia mencengangkan alim ulama. Pada saat berdiskusi di Bait Allah, pada saat Marta dan Maria ibunya mencari dia pergi ke Yerusalem ke Bait Allah. Dia berdiskusi dengan alim ulama. Tercengang mereka, anak yang kecil begitu pengetahuan yang luar biasa. Karena memang dia Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjelma. Ketika dia dewasa, dia menguasai alam semesta. Anda perlu harus pikirkan keajaiban Tuhan. Dia menguasai alam semesta. Ketika dia dewasa, dia menguasai alam semesta. Dia berjalan di atas air, dia menghentikan angin ribut. Menyembuhkan orang tanpa obat, membangkitkan orang mati. Kita perlu harus fokus sekali kepada kuasa keajaiban Tuhan Yesus. Merenungkan.
Kalau boleh itu menjadi mimpi Anda. Amin. Kalau boleh itu menjadi mimpi Anda melihat keajaiban Tuhan. Menjadi mimpi Anda. Pikirkan, imajinasikan bagaimana keajaiban Tuhan Yesus. Dia tidak pernah menulis buku, tetapi perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia dipenuhi oleh aduh. Maaf, ini terganggu juga ini. Matikan dulu Ibu. Mati. Maaf ini rupanya orang penting ini begini juga Karena penting, karena hamba Tuhan, matikan. Matikan aja. Mengganggu itu. Dia tidak pernah menulis buku, tetapi perpustakaan di seluruh dunia dipenuhi oleh buku-buku tentang dia. Perhatikan. Dia tidak pernah menulis lagu-lagu, tetapi dia menjadi tema banyak lagu yang ada melebihi tema yang lain. Ini luar biasa, dia tidak pernah menulis lagu. Buku-buku dipenuhi dengan yang luar biasa, kristologi, pembahasan tentang eskatologi, hermeneutik, homiletika, pneumatologi. Itu maka semua nggak sama. Saya pernah menulis, saya singgung sedikit teman masalah homiletika dan hermeneutik. Saya tidak butuh homiletikamu dan hermeneutikmu, saya bilang. Saya agak kesel juga. Karena ada beberapa pemaham yang saya kesel. Saya tidak butuh homiletikamu dan hermeneutikmu. Saya kesal itu pada saat itu, maka menulis di Facebook itu. Saya tidak butuh. Karena berbicara tentang penalaran itu akan berkembang. Amin. Kalau kita mau belajar, membaca perkembangan penalaran, pemahaman, pengertian. Kalau orang lain 2 kali sudah dapat, kita bikin 10 kali, ulang-ulang. Itu penting. Orang besar telah datang dan pergi. Banyak orang-orang yang hebat, Soekarno ini, Gaddafi, tapi dia meninggal, tidak pernah lagi hidup. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia tetap hidup. Herodes tidak dapat membunuhnya. Iblis tidak mampu mencobainya. Manusia lain pasti melakukan dosa, tetapi Yesus tidak pernah melakukan dosa. Mari kita baca Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 8 ayat 46, satu ayat saja. Yohanes pasal 8 ayat 46. Tolong dibaca, dibantu. Yohanes pasal 8 ayat 46. Bagian A saja. Yohanes pasal 8 ayat 46. 6. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Luar biasa. Ini jawaban Tuhan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Siapa yang membuktikan aku berdosa? Wah, ini luar biasa. Siapa yang membuktikan aku berdosa? Saudara nggak pernah berdosa. Saya pernah berdosa, sering berdosa. Khawatir, cemas, marah, dosa. Sudah tahu yang baik, tidak melakukan, itu pun dosa. Dalam Yakobus pasal 4 dia kan, sudah tahu baik bagi orang percaya, itu pun dosa. Dia tidak melakukan. Anda tahu saya melakukan dosa, enggak tegur, itu pun dosa. Dalam Yeskiel itu kan, tegur, ingatkan dong, ya kan? Tegur 4 mata, ya kan? Sudah tahu baik, tapi tidak melakukan. Yakobus mengatakan dosa. Tapi perlu bahasa yang bagus, ya kan? Perlu bahasa yang bagus, seperti Raja Daud dan Nathan, ya kan? Kaulah orangnya itu. Bikin dulu ilustrasi perumpamaan, atau perlu ngopi-ngopi dulu di Koptong, ya kan? Ngopi-ngopi, Pak Ginting juga gini dulu, aduh, ya ampun saya. Jelas kan ngopi-ngopi dulu, tah makan bakpao dulu kan. Tegur dia, kau orangnya. Bagaimana kas kita itu? Jelas nggak kopi enggak? Kan begitu. Kan begitu. Inilah yang dilakukan oleh Jonathan dengan Daud. Kaulah yang mengatur strategi itu supaya kau dapat Batseba itu. Ya kan? Supaya suaminya mati di depan, garis depan. Kaulah otaknya. Kaulah otaknya, maka dia meninggal. Dikantam di depan peperangan.
Memang ada otak, ada dalang, ada siapa yang bermain belakang? Ya kan? Ada orang kan bermain belakang saja. Siapa pion, siapa menteri? Ini kan istilah satur itu kan begitu. Ada yang bermain skenario-nya, bermain. Nah ini. Betapa ajaibnya dia. Pilatus berkata tentang dia, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Lukas pasal 23 ayat 4. Aku tidak mendapati kesalahan apapun, kata Pilatus. Sesuai dengan tadi, siapa yang buktikan aku berdosa? Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepada orang ini. Mari kita baca supaya jelas. Lukas pasal 23 ayat 4. Tolong dibantu. Lukas pasal 23 ayat 4. Lukas pasal 23 Ayat 4. ayat 4. Ya. Firman Tuhan. Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Luar biasa. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ini luar biasa. Seorang prajurit Romawi mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas pasal 23 ayat 47. Orang ini orang benar. Dan Allah sendiri menyatakan dari surga, inilah anak Allah yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ini berbicara tentang keajaiban. Dia sungguh ajaib dan luar biasa. Tadi sudah pendahuluan kita tadi berbicara tentang bagaimana dia membuat gusar seorang raja. Bagaimana masa kanak-kanaknya dia membuat alim ulama tercengang. Bagaimana dia mengobati, membangkitkan orang mati tanpa obat. Dia berjalan di atas air. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu maka perlu kita merenungkan keajaiban Yesus yang ajaib, yang luar biasa itu. Dia memberikan nyawanya dan mengambil kembali. Aku dan Bapa adalah satu, sehakikat. Aku dan Bapa adalah satu, sehakikat. Anda tidak akan bisa menguraikan, menyampaikan tentang Tritunggal kalau Anda tidak mengimani terlebih dahulu. Itu misteri, bagi saya misteri. Sampai sekarang misteri bagi saya. Saya percaya. Walaupun ada beberapa golongan tertentu yang menolak tentang Trinitas, tentang Tritunggal. Ada banyak ilustrasi dikatakan oleh Tozer, ahli teologi Amerika, mengatakan begini. Apapun ilustrasi untuk membuat kita mengerti, memahami tentang Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu sebatas ilustrasi. Karena kita yang membuat ilustrasi itu tentang Allah yang ajaib, yang luar biasa. Itu dikatakan Tozer. Mudah sekali seperti matahari, sinarnya, kekuatan, boleh-boleh saja. Nama saya Timotius Ginting, Bapak Kesia, istri saya Roslina, ya sama-samanya orang itu. Tapi ilustrasi, apapun ilustrasi yang kita buat, kita tidak bisa sempurna seperti yang dijelaskan oleh Alkitab. Itu maka Tritunggal itu misteri, luar biasa. Harus diimani. Ada banyak hal di dunia ini kita tidak mengerti, tapi kita percaya. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi kita percaya. Kemujizatan, keajaiban ini berbicara tentang Tuhan. Kemahakuasaannya, kelahirannya pun, keinkarnasiannya. Bagaimana dia menguasai alam, mengobati orang tanpa obat, membangkitkan orang mati. Ini luar biasa. Itu maka dikatakannya, betapa ajaibnya dia. Pilatus berkata tentang dia, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Seorang prajurit Romawi mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan Allah sendiri mengatakan dari surga, inilah anak Allah yang kukasih. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Jadi sedikit saya mengutip juga apa yang dikatakan Stephen Tong. Kemarin teman saya ini yang orang GKKI ini kan agak ekstrim ketat juga. Kemarin saya kutip apa yang dikatakan Stephen Tong. Berbicara tentang bahasa roh. Saya katakan saya tidak alergi bahasa roh. Saya setuju dengan bahasa roh. Tapi kalau dibuat dengan itu, dengan bahasa yang sama, terus itu semua orang tidak mengerti, saya pertanyaan juga itu saya bilang. Saya tidak alergi. Saya senang dengan apa statement Stephen Tong. Mana lebih penting? Tuhan berbicara kepada saudara, saudara bicara kepada Tuhan. Lebih penting.
Tuhan berbicara, bacalah, galilah firman Tuhan. Itu maka kita berulang-ulang dikatakan, berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Beginilah dikatakan Tuhan Yesus. Itu lebih penting. Semakin pengetahuan, pemahaman kita akan firman Tuhan semakin baik, maka penyembahan kita akan semakin baik. Itu menjadi dasar. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Stephen Tong. Stephen Tong menyinggung, ini saya kutip. Itu maka dikatakan, mungkin ini terlalu menjustifikasi, saya nggak tahu lah ya. Menghakimi, saya tidak katakan demikian. Itu maka banyak gereja-gereja, kata Stephen Tong, banyak yang ngelantur-ngelantur karena pemahamannya, penelitiannya, analisanya, eksposisinya kali kita kurang karena terlalu banyakkan penyembah. Saya tidak lagi penyembahan, enggak. Tetapi yang paling penting esensi, Tuhan berbicara kepada saudara. Firman Tuhan itulah baca, itulah wahyu Tuhan, amin. Itulah baca, gali. Maka penyembahan Anda pun sesuai dengan standar firman Tuhan. Baca, gali, jelas sekali firman Tuhan. Kalau enggak ada damai, saudara enggak usah. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, kata Pak Lusin kemarin Roma kan, jangan lakukan. Jangan lakukan. Kalau Anda melakukan tidak damai, itu pun salah. Amin. Segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang tidak berdasarkan iman, itu dosa. Amin. Jangan paksakan, siap. Ini ada merga ginting di kampung sana. Udah dinasihatkan jangan calon. Jangan calon. Calon kepala desa habis uangnya. Sekarang dibikinnya tempat dulu tua di tempat bugem ini. Rangi dia semua. Pertua, mengundurkan pertua. Sudah jangan. Tuhan berbicara lewat hambanya. Amin. Penatua, dia mengundurkan diri dari penatua. Ada yang bilang begini, bahasa karonya dibilang begini. Ditinggalkannya pekerjaan yang baik, dilakukan pekerjaan yang paling jelek. Dulu penatua, sekarang kok lalu cari perempuan. Ya aduh, ku dengar kabar aduh, enggak, mereka ginting pula. Istrinya baru perangin-angin lagi, sama dengan ke saya. Saya bilang, saya ketemu dengan, sering jumpa di pesta dengan istrinya. Ribu, ku bilang, hati-hati. Saya pernah tegur dia gini. Kenapa udah nggak benar lagi? Dipasangnya benang 3 warna di sini. Dia orang Kristen, tahu benang 3 warna itu? Ada tangkal-tangkalnya. Di depan rumah. Pinjam 2 minggu. Gelang duit 1.000, aku bilang. Marah, aku anak setan. Nanti marah cepat tuh. Langsung berontak dia. Saya sudah tahu amati bahwa itu tanda benang-benang tangkal-tangkal. Benang 3 warna. Orang Kristen beribadah. Benang 3, pinjam gelang duit itu 2 minggu. Aku anak setan bang. Aku langsung berontak dia. Nanti marah cepat tuh. Saya langsung ke rumah. Saya diam aja. Saya sangat pancing supaya dia beraksi. Bahwa pemahaman pengertiannya nggak benar. Walaupun gereja. Dipasangnya benang 3 warna itu. Ada lagi tangkal-tangkalnya sedikit. Ini orang Kristen loh. Orang Kristen tidak boleh berhubungan dengan kuasa gelap. Dengan kepercayaan-kepercayaan tidak benar. Itu maka saya postingkan buku itu, bebas dari kuasa gelap. Bebas dari kuasa gelap. Ada dipasang kancing peniti, apalagi di sini kalau anaknya lahir kancing peniti atau apa gunting. Ada taruhnya lagi di rumahnya ladam kuda. Orang Kristen. Di sini nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi kan? Benang 3 warna itu kan? Nggak ada lagi ya. Puji Tuhan lah. Fokuskanlah kepada Tuhan, pengertian pemahaman kita. Kalau ada orang lain, tegurlah dia itu. Supaya jangan dia bergantung kepada tangkal-tangkal itu, benang-benang 3 warna itu. Saya kemarin marah dia, itu betul marah. Karena memang dia baru perangin-angin juga, impal saya juga. Marah dia. Jadi ini penting, dia sungguh ajaib. Andalkan kuasanya, keajaibannya. Yesus memang ajaib, sembahlah dia sekarang juga. Renungkan kemahakuasaan keajaiban Tuhan Yesus. Amin. Renungkan, fokuskan keajaiban Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Maka setiap orang yang percaya, yang terus membina relasinya, hubungannya dengan Tuhan, maka dia pasti melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Amin.